Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, lenteramu yang dirahmati Allah, seperti yang Anda ketahui semuanya, pada saat ini saya sedang berada di lantai 5 gedung SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Alhamdulillah, pemandangannya yang sangat luar biasa, sehingga kita semua bisa merasakan betapa nikmatnya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semuanya. Maka nikmat mana lagi yang bisa kita dustakan? Begitu yang disampaikan Allah dalam surat Ar-Rahman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dan sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi pernahkah kita berintrospeksi? Pernahkah kita semuanya bisa menggali dalam diri kita? Sudah pantaskah kita meraih gelar la'allakum tattaqun? Sudah pantaskah kelak kita menjadi penghuni surganya Allah? Iya, itu perlu kita jawab dalam hati kita. Kemudian kita evaluasi dan memperbaiki diri. Kenapa? Masuk surga itu menjadi hal yang mahal. Masuk surga itu menjadi hal yang berat bagi mereka yang tidak punya iman, bagi mereka yang tidak pernah percaya akan hari akhir. Sebaliknya, neraka itu menjadi hal yang murah bagi mereka, karena begitu mudahnya dia melakukan kemaksiatan, kekafiran, pembangkangan kepada Allah, mudah kita temui. Maka murah bagi mereka. Saudaraku, sahabat lenteramu yang dirahmati Allah, tentu kita tidak mau masuk nerakanya Allah, dan kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah janjikan, Allah gambarkan surga itu dalam surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah meraih ampunan Allah yang mempunyai surga seluas langit dan bumi. Tuh, saudaraku, surga itu punya luas seluas langit dan bumi. Jadi kalau antum semuanya hidup di dunia ini hanya punya rumah 2 kali 3 mungkin, kayak kuburan ya, bukan 2 kali 3 mungkin, tapi 4 kali 5 meter atau 6 kali 7 meter, itu antum udah bangga. Itu masih kecil daripada surga, saudaraku. Oleh karena itu, raihlah rumah yang besar di surganya Allah. Lalu antum berpikir, apakah sudah pantas saya masuk surganya Allah? Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di dalamnya terdapat bidadari-bidadari cantik, di dalamnya Allah sediakan semua yang kita harapkan. Pantaskah? Lalu bagaimana supaya kita bisa masuk surganya Allah? Tentu dengan ketaatan kepada Allah untuk menggapai rahmatnya Allah. Dan di sini akan saya sampaikan satu hadis di mana antum semuanya bisa mendapatkan rumah di surga. Ibarat seperti ini, saudaraku. Bapak antum telepon sama antum. Halo, assalamualaikum, Agus. Oh iya Bapak, ada apa? Saya tanya. Ada apa Bapak? Bapak saya jawab, halo Gus, kamu sudah saya belikan rumah Gus. Sudah saya bangunkan rumah Gus. Di mana Bapak? Saya lanjut tanya. Bapak saya sambung, di Muhi Regensi Gus, di perumahan SMA Muhammadiyah Gus. Oh iya Bapak, terima kasih banyak, jazakumullahu khairan. Gitu kan tentunya. Pertanyaannya, apabila sudah ada kabar dari Bapak saya kalau Bapak saya akan memberikan rumah pada saya, kira-kira apakah besok saya akan kembali ke rumah tersebut atau menghuni rumah tersebut atau tidak? Jawaban antum pasti sama dengan jawaban saya. Pasti kita akan menempati itu rumah. Ya kan? Lalu bagaimana kalau Allah sudah kabarkan?
Apabila kamu melaksanakan ibadah ini, maka kamu akan kita bangunkan. Allah bangunkan rumah di surga. Loh, kita masih hidup. Kita masih ada di dunia, tapi dikabarkan oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Berarti besok kalau kita mati, di akhirat kembalinya ke surga. Kenapa? Karena kita punya rumah di surga. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan rumah di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya, hadisnya adalah man sabara ala shintai asyrata rak'atan min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla al fajr. Ya. Artinya barang siapa menjaga dan menjalankan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Rumah di surga. Toh kita belum mampus tuh, tapi sudah dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat itu apa aja? Rasul lanjutkan, itu adalah sholat sunnah rawatib, pendamping dari sholat fardu kita. Apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan terakhir 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Antum jalankan itu, insya Allah antum dibuatkan rumah di surga sama Allah. Dan pastinya kalau sudah dibuatkan di rumah di surga, antum tidak melaksanakan kesyirikan, tidak melakukan kekafiran, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari hal-hal yang dilarang Allah, insya Allah antum pulangnya ke surga. Mau pulangnya ke surga? Jangan lupa istiqomahi, lanjutkan sholat sunnah rawatib. Kalau sholat fardumu masih ada yang tidak khusyuk, maka pelengkapnya sholat sunnah. Begitu saudara lenteramu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.